saya mau apa yang Tuhan mau. Takutnya yang saya buat bukan itu yang Tuhan mau gitu. Trust itu ternyata ada levelnya. Jadi semakin ada kesulitan, trust saya mungkin lebih naik gitu. Justru percaya itu dibuktikan ketika kita tidak melihat. Makanya Yesus katakan apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Artinya kalau dia melihat pun harusnya lebih percaya, kan begitu? Justru ketika tidak melihat, Tuhan juga menguji kita nih. Kita tetap percaya nggak sama Tuhan? Nah, saya percaya apapun keadaan hidup kita hari ini, baik itu baik, mungkin kurang baik, mungkin tidak baik, cuman satu kok, harus tetap percaya kepada Tuhan. Oke, shalom semuanya. Kembali lagi di Best Talk. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sungguh sangat spesial. Ada Kak Jacqueline Selose dan juga ada Pastor Andre dan juga Pastor Daeng. Nah, Kak Jacqueline, kalau saya inget nih, Kak Jacqueline itu kan tahun 2006 pernah diundang juga ya di Iya, benar-benar ingat iya. Nah, kalau saya bandingin yang dulu tahun 2006 sama yang hari ini, saya lihat tuh ada perbedaan, Kak Jacqueline. Biasanya tuh mungkin jadi kalau boleh dibilang orang kayak udah segitu lama ya, 16 tahun. 16 tahun ini perbedaan yang saya lihat itu Kak Jacqueline itu makin berapi-api. Nah, padahal kalau untuk kita manusia itu untuk menjaga api kita untuk tetap menyala aja udah susah. Tapi ini malah semakin menyala-nyala, berkobar-kobar, itu gimana caranya? Ada hamba-hamba aja jadi malu. Saya percaya mungkin kalau mau dibilang sesuatu yang dasar gitu ya, ya menjaga hubungan sama Tuhan itu sih. Nggak ada, kalau saya pribadi itu karena saya secara sederhana nggak ada hubungan, nggak ada kuasa gitu. Jadi saya pengen kenal Tuhan lebih, panggilan Tuhan dan apa yang saya bisa buat sesuai panggilan itu gitu kan. Jadi secara sederhana saya bilang, saya mau apa yang Tuhan mau. Takutnya yang saya buat bukan itu yang Tuhan mau gitu. Iya, jadi yang paling pertama pasti saya mau pengen kenal terus. Saya ingat yang Paulus bilang kan, yang ku kendaki mengenal Dia. Berarti itu yang urgent gitu. Itu yang membuat sampai hari ini mungkin yang saya jaga itu. Jaga hubungan, terus jaga hati juga. Iya, karena semua datang dari sini ya. Iya, menjaga hati supaya pengiringannya tidak ada kandungan hati yang lain yang ada di dalam panggilan itu gitu ya. Jadi waktu saya bilang sama Yesus mau ikut Tuhan, dikasih di 0 dan itu mesti dijaga. Iya kan, menjaga. Jadi ini saya ikut aja, ikut Tuhan. Soal nanti bagaimana, nanti saya cuma percaya Tuhan bilang Dia gembala yang baik, tidak akan pernah, aku tidak akan menginginkan yang lain kan selain pribadi. Jadi itu, jadi makanya cuma kejar itu aja sih. Terus belajar sampai sekarang. PDKT terus ya. Iya, sampai sekarang sih belajar terus juga ya. Mungkin dari Pastor Daeng atau Pastor Andre bisa gimana caranya kita itu sebagai manusia untuk menjaga api kita itu tetap menyala-nyala gitu untuk Tuhan. Ya, kalau saya sih setiap orang yang suka berdoa ya pastilah Roh Kudus itu bekerja. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Kalau Roma 10:17 itu iman timbul dari imannya itu sudah ada. Ya, tapi bisa timbul atau tidak, nah itu tergantung pendengaran tentang firman Kristus. Ya, jadi bukan hanya berdoa tapi terus isi firman terus supaya iman itu yang sudah dikasih Tuhan itu muncul gitu ya. Dari saya itu aja. Pak Andre mungkin. Ya, kalau saya begini, saya selalu katakan bahwa satu alasan kenapa kok kita harus menjadi pelayan Tuhan, cuman satu aja Pak, karena Yesus lebih dulu melayani kita. Jadi ketika Yesus ke dunia, Dia bukan dilayani, tapi Dia melayani. Bahkan Filipi 2 mengatakan Dia turun sebagai manusia, mengambil rupa seorang hamba. Jadi alasan dasar kita sampai kapanpun ini, sampai kita dipanggil Tuhan nanti, sampai mungkin sampai akhir hidup kita, cuman satu alasannya. Kenapa kita menjadi pelayan Tuhan? Karena Tuhan melayani kita lebih dulu.
Jadi tidak ada lain untuk kita tidak melayani Tuhan. Nah, jadi itulah dasar saya sampai hari ini, dan saya harap dasar ini juga kita pegang bersama-sama. Karena Tuhan lebih dulu melayani kita, dan kita nggak ada hak lagi, yang ada cuma kita melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Itu. Soal pelayanan nih, kebetulan tadi kan Kak Jacqueline itu juga tadi ada cerita ya, ada kesaksian. Jadi Kak Jacqueline itu bukan cuma Kak Jacqueline yang melayani, tapi papanya melayani. Jadi boleh dibilang keluarganya Kak Jacqueline ini melayani semua. Tapi di tengah-tengah pelayanannya ternyata Tuhan izinkan Kak Jacqueline dan keluarga mengalami cobaan gitu loh. Nah, kita sebagai manusia itu kan mungkin karena kita masih dari daging ya, biasanya normalnya itu yang timbul di pikiran kita, loh kenapa Tuhan? Kayak mungkin kan saya sudah pelayanan, keluarga saya sudah pelayanan, kenapa kok Tuhan izinkan? Nah, mengubah pola pikir yang seperti itu kan nggak gampang, Kak Jacqueline. Mungkin Kak Jacqueline boleh share gimana caranya supaya kita itu bisa mengubah pola pikir yang kayak gitu, pola pikir manusia. Iya. Saya suka ingat suami saya suka bilang, kita jangan cuma cinta Tuhan kalau dalam keadaan baik gitu. Dalam keadaan yang tidak baik justru semakin cinta Tuhan. Karena dia Bapa, kita anak, dia nggak mungkin panggil kita kemudian ya udah dicelakain, enggak gitu. Iya, jadi saya belajar trust itu ternyata ada levelnya. Jadi semakin ada kesulitan, trust saya mungkin lebih naik gitu. Dan Tuhan juga akan mempercayakan juga. Jadi kalau dia tahu saya, oh saya kuat segini, pasti ya diizinkan, memang masalah. Tapi saya tahu bahwa di situ trust saya akan semakin, oh iya, ternyata last minute juga Tuhan tolong gitu. Andai kata Tuhan nggak tolong, itu yang suami saya bilang, musim yang tidak baik pun tetap seperti dalam musim baik. Jadi itu, karena saya percaya kebaikan Tuhan kan tidak tergantung dengan keadaan. Iya, nggak tergantung. Itu yang selalu. Jadi kalau hari ini Tuhan kelihatannya banyak yang tidak baik, cepat tahu besok-besok ada kebaikan Tuhan. Jadi seperti saya menaruh, percaya aja Tuhan, pokoknya saya nggak lihat apa-apa. Kok baik Tuhan, kok luar biasa gitu. Justru saya pikir ketika orang nggak ngelihat itu kan kayak nggak ada tepuk tangan, nggak ada sorak-sorai, nggak ada dukungan kan, masa sulit apa. Tapi kan Tuhan lihat. Itu yang saya bilang, ya udah caranya ya saya belajar percaya. Trustnya naik terus nanti. Oh iya ya. Saya pikir gitu, misalnya kalau saya belajar percaya terus, saya nggak lihat apa-apa, mungkin dari surga akan kasih penilaian, oh dia tetap percaya ya gitu. Terus saya percaya lagi, nggak terjadi apa-apa. Terima kasih Tuhan, kau baik. Saya percaya one day Tuhan akan ada jatuh belas kasihan gitu. Kan mungkin diuji dulu kan, dia lihat gitu sih. Jadi mungkin yang keluar tetap perkataan iman. Iya, perkataan iman juga penting, sama merubah mindset juga ya. Iya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan.
biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka Ya memang mungkin kita perlu melihat itu bukan musim yang sekarang Iya, datang gitu. iya. Meskipun sekarang musim kemarau pasti Iya. akan tiba musim semi. Iya, benar-benar. Mungkin mau ditanggapi. Ya, kalau tadi saya mendengar Bu Jacqueline itu mengenai trust, percaya. Justru percaya itu dibuktikan ketika kita tidak melihat. Makanya Yesus katakan apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Artinya kalau dia melihat pun harusnya lebih percaya, kan begitu? Justru ketika tidak melihat, Tuhan juga menguji kita nih. Kita tetap percaya nggak sama Tuhan? Nah, saya percaya apapun keadaan hidup kita hari ini, baik itu baik, mungkin kurang baik, mungkin tidak baik, cuman satu kok, harus tetap percaya kepada Tuhan. Artinya begini, maupun Tuhan sembuhkan, nggak sembuhkan, tetap percaya Tuhan dong. Mau baik nggak baik, tetap percaya Tuhan dong. Gitu loh. Karena iman kita bukan ditentukan dari keadaan kita. Itu karena kita punya Tuhan. Jadi apapun keadaan tetap percaya. Tadi kesaksian juga bagus loh Bu ya, kesaksian yang di gereja luar biasa. Banyak Tuhan tolong keluarga Ibu juga. Silakan Pak Daeng. Ya, bagi orang yang dipilih Tuhan, rencana Tuhan itu pasti baik, kan gitu ya, pasti baik. Dikatakan tadi naik kelas dan sebagainya, ya memang itu terjadi. Apalagi kita sudah mengalami. Jangankan pertolongan Tuhan, karena Tuhan kekuatan kita melebihi dari cobaan itu, pasti ya, itu firman Tuhan. Dan itu pasti terjadi. Jangankan pencobaan ditolong Tuhan, kita memberi aja kerinduan memberi kepada Tuhan. Ya, umpamanya jual hartamu ikut aku, umpamanya gitu. Kalau kita mau saja, belum tentu Tuhan mau loh. Loh, sungguhan. Kita mau, belum tentu Tuhan mau loh. Luar biasa. Makanya kalau Yakobus dikatakan apa? Anggaplah suatu kebahagiaan, ya toh? Kebahagiaan bila jatuh dalam pencobaan-pencobaan. Ya itu anggaplah. Kenapa? Ya kalau dulu aku bisa, ya sekarang pasti bisa lah. Itu sudah. Oh, dulu lagi aku bisa, pasti sekarang bisa gitu loh. Supaya kita itu dilatih gitu ya. Kalau ya dari saya itu dulu lah. Mungkin Kak Jacqueline bisa di-share nggak tantangan apa selama melayani itu yang ternyata tantangan itu membuat Kak Jacqueline itu semakin kuat gitu, semakin percaya dan kalau tetap berjalan sama Tuhan. Tantangan banyak ya, tantangan. Ya, tantangan banyak, iya, banyak. Justru saya setuju dengan Pastor katakan tadi, justru memang mesti diuji. Nah, ujian itu yang bikin saya tuh dibentuk, iya, dan jadi kuat bahwa Bapak tuh hebat gitu. Jadi kalau bicara tantangan banyak sekali sih. Dari mungkin yang paling susah kan mungkin tantangan orang terdekat ya, orang yang kita kenal atau sekeliling gitu. Kalau mungkin berbicara pribadi orang-orang yang dekat, karena apa? Kayak misalnya contohnya David Beckham, misalnya kan istrinya Victoria Beckham. Ketika yang didengar, oh misalnya ini contoh, misalnya siapa, oh Celine Dion lagi selingkuh misalnya. Ini bukan bicara soal selingkuh, tapi misalnya dia nggak akan ngefek, tapi ketika istrinya itu ngefek. Maksudnya kalau Tuhan izinkan ada orang-orang di sekitar kita, mungkin contoh papi saya, dibilang gila gitu kan. Wah itu coba ke orang lain, mungkin saya kaget, tapi tidak sekaget itu, maksudnya gitu. Nah, ketika orang-orang di sekeliling yang dikirim Tuhan, saya bisa kuat, saya bisa, berarti kan saya bisa melihat bahwa ada kekuatan yang ditambahkan terus. Nah, itu menjadi dasar pelajaran. Oh iya, berarti jangan takut, Tuhan bilang kamu akan diuji, akan diproses kan, akan pencobaan-pencobaan. Tapi kalau kita misalnya kalah dengan pencobaan itu, artinya bangun lagi aja. Coba lagi, iya kan, kegagalan itu bukan akhir. Jadi kita gagal 3 kali, bangkit lagi. Jadi tantangan sulit mungkin kita bisa kelelep, tapi oh iya, aku punya Tuhan yang besar, bangkit lagi, nanti bisa menang. Saya pun mungkin banyak kalah juga, pasti ya, tapi situ saya belajar satu yang makanya lagu saya tulis, Bapak jangan tinggalkan aku. Ternyata Bapak nggak pernah tinggalin, iya, nggak pernah tinggalin kita, Dia pegang kita terus. Dan sehingga keputusan saya jalan aja seperti Pastor katakan tadi, maju aja ya,
jalan aja. Karena panggilan kita itu Tuhan melayani kita, tantangan ujian biasa. Pada zaman dulu orang sampai jadi martir ya, kita kan belum apa-apa. Belum apa-apa, jadi nggak boleh baper. Iya kan, suami saya tuh hebat banget, saya lihat dia mau masalah apapun, tugas pelayanan nggak pernah dia. Misalkan kadang kita baper ya, ya nggak pelayanan lagi gitu kan. Nggak, jadi itu saya diajar sampai hari ini. Kalau nggak salah nih ya, kan suami ibu kan seorang gembala Bu ya. Ya, jadi ibu ini juga seorang ibu gembala sebenarnya. Tentunya banyak tanah dalam gereja Bu ya, jemaat-jemaat gitu ya. Luar biasa, luar biasa. Jadi ternyata Tuhan itu bisa pakai orang-orang terdekat untuk menjadi ujian, tapi ternyata juga yang menguatkan. Iya, iya, yang mengubah juga ya. Mungkin Ko Andre bisa share juga kayak soal tantangan yang biasa kita alami sehari-hari gitu. Wah, sama kayak Bu Jacqueline, kalau tantangan banyak. Apalagi seorang pengusaha, seorang bapak rumah tangga, seorang bapak gembala, seorang pelayan Tuhan, waduh macam-macam kompleks lah ya. Bu. Tapi saya menarik tadi Pak Daeng sempat katakan bahwa pencobaan-pencobaan itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Nah, ayat berikutnya atau kalimat berikutnya begini, sebab Allah itu setia. Jadi kita bisa melewati cobaan itu bukan karena kita kuat. Bukan karena kita gagah, bukan karena kita mampu, karena Allah setia. Buktinya apa? Dikatakan, Dia akan membuka jalan. Nah, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi kita tidak usah fokus kepada pencobaan, Ding. Pencobaan itu akan datang silih berganti. Tidak usah bicara hari ini, mungkin kita tidak ngerti kok besok apa pencobaannya. Kita fokus kepada satu saja, sebab Allah itu setia. Maka dari itu kita harus dekat sama Tuhan. Supaya ketika Allah itu setia, terbukti karena kita juga setia kepada Tuhan. Nah di situ saya percaya kalau Tuhan kasih pencobaan, izinkan pencobaan, tidak pernah melebihi kekuatan kita. Karena Allah setia dan kita juga setia. Pak Daeng. Kalau sudah kelasnya Ibu Gembala, ini sebenarnya bukan masalah pertanyaannya, bukan masalah cobaan, bukan masalah ini. Bagaimana kita bisa menjadi berkat? Ya, ini sebenarnya begini. Ya, tentunya kalau kita bisa menjadi berkat ya kita harus menang dulu sama kehidupan kita. Nah, saya lihat sudah menang semuanya ini. Dan bukan hanya menang, tetapi pengalamannya bisa menjadi berkat. Kekuatan bukan buat yang lain. Ya, termasuk Tuhan katakan, oh bukan orang tuanya yang salah, bukan macam-macam, tapi ini karena memang ya diizinkan Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain. Ya, itu aja. Mungkin kalau saya ambil kesimpulan hari ini itu kita ngobrol dalam hidup kita pasti kita mengalami apa yang namanya tantangan, musim kehidupan yang nggak enak. Tapi mungkin memang Tuhan izinkan itu semua karena Tuhan itu setia. Meskipun kita melewati lembah kekelaman, Tuhan itu tetap beserta kita. Cuman pertanyaannya, kita mau nggak untuk jalan-jalannya itu sama Tuhan gitu, untuk menikmatinya sama Tuhan. Nah, kalau kita menikmatinya sama Tuhan, akhirnya buahnya kita tuh bisa dilihat orang lain, bisa jadi berkat untuk orang lain. Ya, mungkin hari ini itu aja Best Talk kita. Kita akan kembali ke Best Talk selanjutnya dengan bintang tamu yang tentunya sangat memberkati. Terima kasih Pastor Andre, Pastor Daeng, Kak Jacqueline. Terima kasih semuanya. God bless.